Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Itu bajingan yang tolol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, shalom, swastiastu, namo buddhaya, salam kebajikan, rahayu. Salam NKRI. Sobat YouTube, kembali lagi di channel saya Sukron TV. Oke, pada video kali ini kita akan mereaksi masih tentang para pembenci Bapak Presiden Jokowi. Nah, karena Pilpres hampir dekat ya, Februari 2024, ini semakin banyak ya para golongan, ya bisa dibilang kelompok kadrun, ini yang terus-terusan menyerang Bapak Presiden Jokowi. Padahal ini capresnya kan ada 3 ya, Pak Ganjar, Pak Prabowo, dan Pak Anies. Tapi kenapa mereka kok tetap saja menyerang Bapak Presiden Jokowi yang dipastikan tidak akan nyalon lagi ya? Tapi kenapa Pak Jokowi lagi yang jadi sasaran? Nah, ini mungkin sudah banyak yang tahu ya. Para pengkritik Bapak Presiden Jokowi garis keras seperti Rocky Gerung. Nah, ini baru-baru ini kayaknya sudah trending topik ya di Twitter dengan pernyataannya yang kontroversi ya. Karena dia itu selalu mengkritiknya itu terkesan ada kata-kata menghina ya. Kalau mengkritik tentang kebijakan ya oke lah ya, karena kita negara demokrasi. Tapi kalau sudah ada kata-kata menghina, nah ini seharusnya perlu dilaporkan. Dan banyak netizen ini yang sudah geram ya dengan yang terakhir yang baru-baru ini ya, bahwa Rocky Gerung ini jelas-jelas mengatakan bahwa Bapak Presiden itu dengan ungkapan yang tidak semestinya, tidak wajar. Dia menghina Bapak Presiden. Rocky Gerung menghina Bapak Presiden dengan sebutan ada kata-kata bajingan ya, dan yang lain sebagainya. Nah, ini ada video-video juga dari netizen yang geram ya melihat aksi tersebut dan mengkritik kembali ya, dan ingin kepolisian segera menangkap Rocky Gerung ini. Nah, karena memang nggak matuk ya, nggak cocok kalau ilmu filsafat itu diperdebatkan dengan ilmu-ilmu kenegaraan, politik, hukum, dan yang lainnya. Oke, langsung aja kita simak videonya. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Nggak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya tuh. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Nah, kata-kata ini yang jelas-jelas menghina Presiden Jokowi. Bajingan tolol. Nah, dia tujukan kepada Bapak Presiden. Ini jelas-jelas sebuah penghinaan. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut itu. Lah ngapain Bapak Presiden berdebat? Tugas Presiden itu ya untuk rakyatnya, bukan untuk berdebat dengan kroco-kroco seperti itu ya, dengan para kadrun. Jadi teman-teman, kita harus lantangkan ini. Saya percaya bahwa 10 Agustus nanti akan ada kemacetan di jalan tol. Bukan saya percaya, saya inginkan. Lebih baik macet di jalan tol daripada macet di jalan pikiran. Padahal dengan kemacetan di jalan tol itu nanti pasti akan mengganggu perekonomian warga masyarakat ya. Ini akan merugikan rakyat sendiri. Bukan itu. Sejarah menunggu kita.
Dan siapa yang dipanggil sejarah, dia mesti mewakafkan waktu dan tenaganya untuk memungkinkan sejarah itu menempuh jalurnya sendiri. Tidak ada perubahan tanpa gerakan. Saya bisa kasih kritik macam-macam, tapi kekuasaan hanya berubah kalau ditandingi oleh massa. Kekuasaan selalu takut pada massa. Sejarahnya begitu, sunatullahnya begitu. Masanya kayaknya dikit ya, kayak people power kemarin lah intinya itu. Masa Indonesia itu ada sekitar 270 juta jiwa ya. Kalau masanya cuma ratusan ribu atau mungkin yang diklaim 1 juta. Nah itu nggak ada berapa persennya ya rakyat Indonesia yang mendukung Bapak Presiden Jokowi. Rezim hari ini adalah rezim yang luar biasa kejahatan kemanusiaannya. Kenapa saya katakan hal itu? Dari mana kejahatan kemanusiaan? Wong mereka mengkritik seperti Rocky Gerung saja sekarang sehat-sehat saja, ya, nggak ditangkap, nggak dipenjara, ya. Kalau zamannya Pak Harto Orde Baru sudah hilang mereka itu. Sebenarnya negara seharusnya sebagai pelaksana negara itu kan sebagai bagaimana memastikan kemakmuran, kesejahteraan, keadilan, ruang demokrasi terhadap rakyatnya. Tapi itu semua semakin tidak kita raih. Kebijakan-kebijakan yang minimalis, regulasi yang minimalis, hari ini semakin dibantai habis. Makanya kita bilang rezim hari ini adalah rezim yang memang anti rakyat, rezim yang rakus, rezim yang memang tidak menghendaki rakyatnya sebagai pemegang kekuasaan di negeri ini. Tapi mereka menghamba kepada kepentingan kapital dan orang-orang segelintir orang yang hari ini duduk di kekuasaan. Itu realita kita hadapi. Maka saya kenapa saya butuh hadir di tengah-tengah kawan? Maka ini adalah menjadi tugas kita bersama. Bagaimana menjaga semangat api perlawanan tidak boleh padam. Dan itu harus terus dilakukan oleh gerakan buruh terhadap kekuasaan siapapun yang memimpin di negeri ini. Semakin tidak berpihak kepada rakyat dan bangsa Indonesia. Yang dalam tahap kehancuran bukan terhadap rakyatnya saja, tapi bangsa kita yang seharusnya merdeka berdaulat hari ini semakin sudah di ujung tanduk. Kita bisa lihat bagaimana realita kehidupan sehari-hari. Mulai dari pelosok negeri ini, masyarakat adat, masyarakat kaum tani, pesisir, perempuan, bahkan di kota-kota, kita bisa lihat setiap hari kita melihat kekerasan, setiap hari kita melihat represivitas aparat terhadap rakyat karena mempertahankan hak tanah mereka. Begitu juga kaum buruh ketika mereka berjuang di PHK, mereka melakukan mogok, aksi yang kita hadapkan siapa? Para penegak hukum. Maka itu tidak boleh didiamkan dan kita harus membangun persatuan. Saya memberikan apresiasi kepada kawan-kawan ASB yang hari ini masih konsisten dan kawan-kawan gerakan buruh bersama rakyat juga sedang melakukan konsolidasi akan bersama-sama ASB untuk melakukan aksi nasional di Jakarta nanti. Hari ini memang perwakilan Kasbi Bekasi karena memang ada konsolidasi di Jawa Barat, tuan rumahnya adalah hari ini Subang. Mereka sedang mempersiapkan konsolidasi untuk 10 Agustus. Semoga kekuatan kita semakin besar, maka butuh keseriusan dan keberanian kita untuk berhadap-hadapan dengan kekuasaan yang memang anti terhadap rakyat. Itu saja kepada kawan-kawan semua. Saya berharap konsistensi kita, kemudian keberanian kita, keseriusan kita. Kekalahan-kekalahan yang kita hadapi bukan karena kuatnya lawan kita, tapi karena tidak ada keseriusan persatuan kita yang kuat. Tapi saya yakini Aliansi Sejuta Buruh, gerakan buruh bersama rakyat yang hari ini masih terus konsisten akan mampu untuk berhadapan dengan orang-orang yang hari ini ingin menghancurkan bangsa dan rakyat Indonesia. Hidup rakyat! Hidup buruh! Hidup rakyat! Baik, terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Rakyat kan sudah hidup ya. Sudah terpenuhi kebutuhannya, kebutuhan pokoknya dengan bantuan-bantuan dari pemerintah, dari rakyat yang kategori paling tidak mampu, itu juga ada subsidi, ada bantuan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Kita datang ke Jakarta beramai-ramai minta cabut undang-undang Omnibus Law. Kalau Pak Jokowi tidak mencabut undang-undang Omnibus Law itu, maka kekuasaan Pak Jokowi kita cabut. Kita wujudkan pasal 1 ayat 2 bahwa kedaulatan adalah di tangan rakyat. Hidup buruh, hidup buruh, hidup buruh yang melawan, yang tidak melawan temannya Jokowi. Kami meminta Bapak Jokowi mundur. Jokowi mundur. Allahu Akbar. Mak-mak ini kereta cepat membebankan rakyat. Siapa yang ngomong? Kecuali Anda mak-mak gemblung. Harusnya Anda bersyukur sudah ada kereta cepat, perjalanan makin cepat, apapun itu makin cepat. Kok membebankan rakyat? Emangnya pernah sampai dibebanin APBN? Sampai kalau sudah jadi apa dapat duit untuk demo, ya itu sudah. Hati sampean perlu penuh dengan dengki, hati sampean penuh dengan kebencian. Nah, nanti akan turun ke siapa? Sadar sampean punya anak, mbok yo berpikir yang cerdas toh, mak. Setiap dapur pintu terbuka, tercium sedap si ikan peda. Orang asing hidup berjaya, pribumi mampus sengsara. Anda bicara, Anda beroposisi karena kedunguan. Memangnya Anda pikir Anda lebih pintar dari Jokowi? Jauh lebih dungu dari Jokowi. Anda lebih dungu dari orang yang paling dungu di Indonesia. Baik, ditahan dulu. Kita disaksikan masyarakat Indonesia. Kita harus kontrol emosi dulu di sini, Ibu Irma. Oke, kita tengahi dulu. Silakan Bang Farid. Kita tahan dulu, Ibu Irma. Kita tahan dulu, kita cooling down dulu, Ibu Irma. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Itu bajingan yang tolol. Oke Ruki, karena kamu telah menyebut kata bajingan dan tolol, meskipun nama Jokowi tidak kamu rangkai dalam satu kalimat, tapi saya paham maksud kamu. Ya. Dan saya salah satu orang yang tidak bisa kamu bodohin dengan kalimat itu. Karena kalimat itu nanti akan kamu pakai untuk ngeles. Oke? Dengan kamu menyebut itu sama artinya dengan kamu berkata bajingan atau tolol kepada 90% pendukung Pak Jokowi. Seperti dalam video yang telah diunggah oleh Renat Kasali, salah satunya. Ya, padahal 90% pendukung Pak Jokowi itu tahu siapa yang tolol, siapa yang bajingan, tahu. Sebenarnya dia menganggap yang bajingan dan tolol itu adalah kamu. Cuman saya mau ngomong seperti itu nggak enak gitu loh. Ya, mereka tahu. Dan alasan dia adalah kamu itu orang yang tidak tahu diri. Sudah hidup makan di Indonesia, ya bisa mendapatkan gelar profesor di Indonesia, sampai mendapatkan itu. Tapi kamu orang yang tidak tahu diri gitu. Kamu bisa makan enak, tidur nyenyak. Kalau negara tidak dalam kondisi yang tenang, damai seperti ini, ekonominya berjalan stabil, kamu tidak akan merasakan itu. Artinya kamu sama dengan munafik. Itu aja. Tadi seperti yang dikatakan oleh 90% pendukung Pak Jokowi itu. Bahwa sebenarnya yang bajingan, yang tolol itu kamu. Cuman saya mau ngomong kan tidak enak gitu loh. Itu. Dan berani tidak kamu mengatakan bahwa pendukung 90% pendukung Pak Jokowi itu adalah bajingan dan tolol. Karena orang yang didukung seperti yang kamu maksudkan itu. Oke, kalau berani. Pengen tahu aku apa yang terjadi. Salam dari Sorsawu, Bakul Kembang. 3 periode ke 4 periode ke itu kan hanya mungkin kalau konstitusinya mengatur. Ya, dan yang buat konstitusi bukan eksekutif. Iya, itu yang itu ranahnya legislatif. Itu yang saya mau terangkan. Kenapa mereka nggak mau berpikir itu? Bagi dia itu nggak ada soal. Dia punya kegembiraan untuk menguji si presiden. Artinya itu dia sedang bermain-main aja. Memang. Benar. Ya memang itu. Enggak, benar.
Biarin saya Jadi mahasiswa ini hanya bermain dan mempermainkan gerakan kita. Kalau Bung Rocky menjelaskan pakai bahasa Jerman, silakan sampai selesai. Enggak, maksud saya, bener nggak kalian? Terangin ya. Bener nggak kalian ini sedang, jawab saya yuk. Bener nggak kalian sedang bermain-main? Artinya nanti orang akan melihat. Diteruskan dulu. Ini jangan dilempar ke sini dulu, Bang. Selesai dulu, Bang. Silakan Bung Rocky. Karena begini loh. Yuk kalau bermain-main dengan gerakan seperti tafsirnya Pak Rocky, yuk mempermainkan sejarah, mempermainkan gerakan. Masyarakat kasihan nanti tidak akan melihat kalian sebagai representasi dari kelompok ini. Jadi jangan melemahkan hakikat gerakan sosial ini yang membuat masyarakat sipil lemah. Akhirnya apa? Oligarki yang kamu bilang itu makin kuat. Saudara, oligarki itu memang pada hakikatnya dia rakus. Saya dong, Bon, ke saya, jangan ke situ, ke saya. No, aku minta respons dia. Iya. Andaikan semua orang di ruang yang sama seperti kita berpikir, Pak Rocky. Ini ada soal. Cuma kan persoalannya melihat gerakan ini masyarakat tahu apa yang sedang dengan latar belakang persepsi yang beragam. Nah, ini dulu kesalahan SBY kamu harus tahu. 10 tahun permisif dengan kelompoknya Wahabi Salafi. Hari ini apa? Enggak. Tolong Anda bicara apa dia? Nah, Pak Rocky, atau mungkin ini artinya gini loh, kalau ini aksi teatrikal itu belakangan deh. Saya mau terangkan dulu posisi saya di sini. Atau mungkin kapasitasnya ya bicara sama kita, bukan bicara sama Bung Rocky. Oke, sekarang saya mau kalah. Dulu jadi mahasiswa saya nggak layak. Iya. Oke, ini yang saya cemaskan sebetulnya sih Pak Rocky. Artinya gini, kalau kita terlalu berlarut dalam pola berpikir sandiwara, artinya kita kehilangan esensi. Ini bukan sandiwara, ini metode komunikasi, bukan sandiwara. Aku paham. Itu kan soal. Kalau paham, oke. Itu kan soal teknik. You mean that you sedang menyalurkan dengan metode yang lebih bersifat menghibur atau menghina, whatever. Ya. Tetapi kan kemudian orang melihat, berarti gerakan sosial hari ini juga gerakan sandiwara. Yang namanya kepala negara di negara manapun, di awal masa jabatannya dan sebelum selesai masa jabatannya, dia akan punya jadwal untuk mengunjungi negara-negara yang punya hubungan bilateral dengan negara tersebut. Dan Rocky Gerung paham betul soal itu. Paham, ngaku pinter, tapi bodoh-bodohin masyarakat. Menghasut masyarakat. Dengan kalimat-kalimat seenak udelnya. Polisi kerjanya ngapain aja? Kapolri kerjanya ngapain aja? Nunggu ada yang laporin. Nunggu viral dulu baru ditangkap gitu. Begitu Jokowi kehilangan kekuasaannya, dia jadi rakyat biasa. Gak ada yang peduli nanti. Tetapi ambisi Jokowi adalah mempertahankan legasinya. Dia masih pergi ke Cina buat nawarin IKN. Dia masih mundar-mandir dari satu koalisi ke koalisi yang lain untuk mencari kejelasan nasibnya. Dia memikirkan nasibnya sendiri. Dia nggak pikirin nasib kita. Itu bajingan yang tolol. Kalau dia bajingan pinter, dia mau terima berdebat dengan Jumhur Hidayat. Tapi bajingan tolol itu sekaligus bajingan yang pengecut. Ajaib, bajingan tapi pengecut. Sudah tidak terbendung lagi ya. Anies Baswedan Presiden 2024. Assalamualaikum. Videonya saya setik dulu Pak. Jangan mendahulukan sama yang kuasa Pak. Yang menentukan itu yang kuasa. Yang milih rakyat. Kata Bapak 2004 presidennya Anies Baswedan. Saya jamin 100% gak mungkin jadi presiden Pak. Kecuali Pak Jokowi tetap jadi presiden. Buktikan Pak. Sebentar lagi sudah rakyat demo dah Pak. Tiap kabupaten Pak. Supaya Pak Jokowi jadi presiden lagi. Kalau Anies tuh nggak mungkin Pak jadi presiden. Rakyat sudah tahu, sudah ngerti sama Anies itu. Cuman pinter ngomong Pak Anies itu. Yang bilang 2004 presidennya Anies Baswedan itu cuman kadrun-kadrunnya. Yang milih Anies kadrun-kadrunnya. Kalau rakyat belum tentu
milih, masih mikir 2 kali kalau milih Anies itu. Kalau Pak Jokowi jelas di demo nantinya Pak, supaya Pak Jokowi naik lagi. Karena rakyat senang sama Presiden Pak Jokowi Pak. Pak Jokowi itu pilihan rakyat. Yang menentukan pemilih presiden itu rakyat Pak, bukan dewan. Rakyat, nanti rakyat yang demo, mau apa dewan Pak. Kalau rakyat itu udah bergerak untuk Pak Jokowi jadi presiden lagi, naik lagi 2004, mau dilarang sama dewan, hancur dewan Pak, kantornya Pak. Jangan coba-coba rakyat dihadang. Kadrun-kadrunnya. Terima kasih Pak. Ngeding Pak.